Nah, kita ngomongin lagi nih, another cliche phrase yang sering kita dengar, bahwa to be creative is to hustle. Oke. Mungkin di bagian ini gue akan ngomong dari sisi perspektif pribadi dulu gitu. Kalau kita ngomong tentang kata hustling, apakah gue setuju, apakah gue pro, apakah gue con. Tapi ujung-ujungnya, at the end of the day, menurut gue gini, kita itu hidup harus punya keseimbangan. Tapi keseimbangan itu bukan berarti, oh kita 5 jam kerja, 5 jam tidur setiap hari. To me, personally, I don't think that's the right definition of balance. Menurut gua, hidup itu kita seperti roller coaster gitu. Kadang naik, kadang turun. Ada kalanya kita berlari, ada kalanya kita berjalan, ada kalanya kita berhenti dan tidur mungkin. Karena itulah hidup. Kita hidup ini bukan cuma 2 hari, seperti lalat gitu misalnya ya. Kita hidup itu lama, bertahun-tahun. Jadi pastinya ada musim yang berbeda-beda. Menurut gua keseimbangan adalah tahu kapan saatnya kita harus berlari, dan kapan saatnya harus kita berjalan, dan kapan saatnya kita harus duduk, tidur, menunggu, beristirahat. Nah, menurut gua, to be creative adalah ketika kita tahu limit diri kita sendiri, kita tahu badan diri kita sendiri, kita tahu apa sih yang bisa memberikan kita inspirasi, apa sih yang bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu, apa sih yang bisa memberikan kita sebuah, I would say creative food gitu, makanan kreatif. Nah, buat gue pribadi, ketika gue pergi ke museum, ketika gue pergi ke galeri, ketika gue menonton sebuah sebuah film, membaca sebuah buku, mendengar sebuah musik, itu adalah aktivitas-aktivitas yang memberikan gue makanan gitu. Dan gue sadar bahwa gue harus selalu makan makanan-makanan yang bergizi, berkualitas, bahkan dari konteks sisi kreatif, supaya gue bisa mengeluarkan dan menghasilkan output-output yang kreatif juga dan relevan gitu. Jadi ketika kita bilang to be creative is to hustle, gue setuju dan tidak setuju. Setuju dari sisi ya, kita harus tahu kapan kita harus berlari, hustlingnya kapan kita harus bekerja terus-menerus gitu, karena mungkin ini adalah momen yang sangat-sangat tepat dan kita tidak bisa lewatkan. Tapi gue tidak setuju bahwa kalau kita bilang hustling itu adalah 24 jam, 7 hari per minggu, itu kita harus selalu lembur. Ya kapan kita makannya gitu. Karena kembali lagi, a friend of mine once said this to me, your output is determined by your input. Apa yang lo keluarkan itu tergantung dengan apa yang lo makan gitu. Jadi ketika kita makan makanan yang tidak bergizi, kita makan creative pieces atau creative content yang sangat-sangat tidak berkualitas kasarnya gitu, ya apa yang kita hasilkan tidak akan berkualitas juga. Sama. Jadi ketika kita terus dituntut untuk bekerja, mengeluarkan desain baru, mengeluarkan tulisan baru, mengeluarkan musik baru, tanpa mengambil waktu untuk mengakses diri kita sendiri, oke, apa sih tubuh gue seperti apa? Tubuh gue itu butuh gizi yang seperti apa? Di mana gue bisa mendapatkan gizi itu? Bagaimana caranya gue beristirahat dan gue mencari makanan-makanan itu juga harus kita ketahui. Karena ujung-ujungnya kalau kita hanya sibuk mengeluarkan dan kita hanya sibuk memberikan output kreatif terus-menerus tanpa memikirkan apa inputnya, ya ujung-ujungnya kita akan menjadi sebuah robot gitu. Dan bisa, ya memang tetap ada robot kreatif sifatnya, cuma ya robot kreatif akan selalu kalah dari manusia kreatif gitu. Nah, teman-teman mau jadi manusia kreatif atau robot kreatif? Nah, mungkin hal terakhir gue di poin ini adalah sebenarnya I realize, gue menyadari di beberapa tahun terakhir bahwa it's very very important untuk kita sebagai orang kreatif belajar memisahkan apa passion kita dan apa hobi kita. Tidak semua hobi itu harus menjadi passion. Kalau misalnya gue bilang, gue hobi nyanyi, gue hobi bermain musik, gue hobi menulis, gue hobi nonton film atau TV gitu, bukan berarti secara otomatis, oh ini adalah passion gue gitu. Mungkin pernah di-mention sama salah satu teman Great Mind juga gitu, teman gue, bahwa passion itu berasal dari kata passio gitu, yang artinya suffering. Jadi kalau kita belajar membedakan, passion itu adalah ketika teman-teman ditanyakan, what's your passion? Sebenarnya yang ditanyakan itu adalah, apa sih hal yang lo berani untuk menderita? Mungkin bahasa Inggrisnya lebih tepat gitu ya. What are the things that you are willing to suffer for? Itu adalah passion, bukan hobi. Hobi itu adalah suatu hal yang kita lakukan, oke, kita lakukan iya, oke, kita nggak lakukan juga nggak apa-apa. Tapi kalau passion, nggak apa-apa deh, gue nggak dibayar, nggak apa-apa deh,
gue menderita karena there is a certain personal reason why I want to do this. Itu adalah passion. Nah, hobi itu sebenarnya berbeda. Tapi di konteks ini, kita sebagai orang kreatif harus punya hobi. Dan kita pisahkan dari passion. Jadi kalau gue bilang gue suka nyanyi, ya tidak berarti gue harus, gue harus menjadi penyanyi yang profesional. Ya nggak begitu juga gitu. Jadi, it's very important for us to realize that, tadi kalau kita ngomong tentang makanan-makanan kreatif, ya hobi adalah salah satunya, aktivitas-aktivitas yang membuat kita bisa merasakan bahwa kita senang melakukan ini karena ya kita senang aja, bukan karena alasan atau karena paksaan atau mungkin karena beban tertentu gitu. Jadi menurut gua sangat-sangat penting untuk kita melakukan hal-hal yang kita love untuk hobi, supaya kita tetap ter-re-energize, kita tetap dicas baterainya, tapi juga bisa memisahkan antara apa yang memang mencas baterai kita supaya kita bisa melakukan yang dengan efektif dan maksimum di ranah passion kita, supaya kita bisa menjadi manusia kreatif yang efektif.